Oke semua, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas past perfect tense. Seperti apa pembahasannya? Mari simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita pelajari dulu formulanya atau rumusnya, di mana rumusnya dimulai dari subjek. Ya, subjek ini nanti ada ada subjek tunggal, ada subjek jamak. Yang tunggal itu biasa disebut dengan singular, contohnya I, ya, atau kata ganti ada he untuk dia laki-laki, ada she untuk dia perempuan. Kemudian juga ada it untuk dia selain manusia. Kemudian yang jamak atau yang plural itu contohnya ada they atau mereka. Kemudian ada we, kami atau kita. Dan orang lebih dari satu juga termasuk subjek yang jamak atau plural ya. Jadi subjek itu ada contoh seperti itu ya, dan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi rumus dari past perfect ini yang pertama ada subjek kemudian diikuti dengan head ya. Subjek diikuti dengan head kemudian diikuti dengan verb 3 ya. Mengapa pakai head? Karena di sini pembahasannya sudah ke pembagian waktu yang lampau atau past ya, past perfect. Sebelumnya kita sudah bahas present perfect. Kalau di present perfect setelah subjek itu ada have atau has. Nah, untuk di past perfect ini otomatis have has-nya berubah menjadi bentuk yang kedua atau berubah menjadi had ya. Jadi semua subjek nanti diikuti dengan had ya. Kalau di dalam kalimat setelah ada had itu pasti atau otomatis kata kerjanya akan berubah ke bentuk yang ketiga ya, selain khusus kecuali verb ing ya. Jadi kalau ada kata kerja sebelumnya ada had atau have atau has, itu pasti kata kerjanya berubah menjadi bentuk yang ketiga atau verb 3 atau past participle ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa rumus atau formula dari past perfect itu adalah subject, had, verb 3 ya. Subject diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3 atau verb yang ketiga. Nah, itu adalah rumusnya. Kemudian kapan past perfect tense itu digunakan? Yang pertama, past perfect tense digunakan untuk menyatakan aksi yang sudah selesai atau tindakan yang sudah selesai sebelum tindakan yang lain atau aksi yang lain dilakukan di masa lampau ya. Jadi menyatakan aksi atau tindakan yang sudah selesai sebelum aksi atau tindakan lain dilakukan di masa lampau. Contohnya adalah ini, I had eaten dinner ya. Saya baru aja selesai makan malam sebelum temanku tiba ya. Jadi ini adalah past perfect tense-nya ini ya. Ada subjeknya I, kemudian diikuti dengan had, kemudian diikuti dengan verb 3 atau verb 3 dari eat atau makan berubah menjadi eaten ya. I had eaten dinner. Saya baru aja makan sebelum temanku tiba ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penggunaan past perfect ya. Past perfect. Jadi perfect itu ditandai dengan had ini ya. Artinya tindakannya perfect dilakukan atau sudah dilakukan secara sempurna ya. I had eaten dinner. Saya sudah makan nih. Saya baru aja selesai makan
sebelum temanku tiba. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan past perfect yang pertama ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk penggunaan yang kedua, di sini ada yang namanya time signals atau kata keterangan waktu. Dan di antara contohnya adalah di sini ada before, artinya sebelum, kemudian after itu sesudah, kemudian ada when itu ketika, kemudian ada until sampai, kemudian ada just itu baru aja ya. I had just eaten, tadi kalimat tadi kalau ditambah just juga bisa. I had just eaten, aku baru aja makan. Kemudian ada as soon as. As soon as ini bisa berarti selama, juga dalam konteks past perfect itu bisa artinya secepatnya. Kemudian juga ada by the time atau pada saat ya. Contohnya ini, the plane had left. Pesawat itu baru aja pergi by the time, saat aku I got to the airport. Pesawat itu baru aja pergi pada saat aku tiba di airport atau bandara ya. Jadi ini adalah time signals ya, atau kata keterangan waktu, atau juga bisa berfungsi sebagai conjunction atau penghubung ya, kata penghubung. By the time, the plane had left by the time I got to the airport. Pesawat itu baru aja pergi. Ini adalah contoh dari past perfectnya. Di sini ada had ya, subjeknya the plane, kemudian had, kemudian verb 3 dari pergi ya, leave. Itu bentuk ketiganya adalah left. By the time, pada saat I got to the airport, pada saat saya tiba di airport ya. Ini contoh penggunaan by the time atau salah satu penggunaan time signals. Kemudian ada I helped him to do the tasks after I had finished my work. Saya menolongnya untuk mengerjakan tugas setelah, ini after ya, penggunaan after, setelah I had finished my work, setelah saya menyelesaikan tugasku. Nah, ini jadi contoh dari penggunaan by the time dan after ya. Ini adalah time signals. Kemudian kita lanjutkan untuk penggunaan past perfect yang kedua, yaitu past perfect tense. Ini digunakan juga untuk menjelaskan sebab akibat di masa lampau. Menjelaskan sebab akibat di masa lampau. Contoh, for example, there is a sentence atau ada sebuah kalimat seperti ini. I was tired ya, saya capek atau saya lelah. Saya lelah karena because I had studied all night ya. Jadi menjelaskan sebab akibat di masa lampau. Oleh sebab I had studied all night, oleh sebab saya belajar semalaman, oleh karena itu saya lelah ya, akibatnya menjadi lelah ya. Ini juga contoh dari penggunaan past perfect ya. I was tired because I had studied all night. Saya lelah karena saya telah belajar semalaman ya. Jadi penggunaan yang kedua adalah ketika untuk menjelaskan sebab akibat di masa lampau. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, contoh penggunaan yang ketiga itu untuk menyatakan suatu tindakan di waktu tertentu atau dalam rentang waktu tertentu di masa lampau ya. Jadi pasti di masa lampau karena ini past ya, past perfect tense.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. I have slept. Ini past perfectnya ya. Di sini ada subjek he, kemudian diikuti dengan had, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga dari sleep atau tidur menjadi slept ya. Dia laki-laki telah tidur selama 10 hours. Selama 10 jam sebelum dia bangun ya. Jadi salah satu contoh lain dari kapan maksudnya contoh lain kapan kita menggunakan past perfect itu adalah untuk menyatakan suatu tindakan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini contohnya dia telah tidur selama 10 jam. Ini rentang waktu tertentu ya, sebelum dia bangun. Nah, ini juga menggunakan past perfect tense, atau juga bisa mungkin he had eaten for 2 hours gitu ya. Dia sudah makan selama 2 jam. Itu juga bisa memakai past perfect tense. Ya, itu adalah contoh-contoh penggunaan dari past perfect tense. Nah, yang terakhir di sini ada a question. Nah, silahkan dikerjakan. Ini ada sebuah kalimat, by the time we arrived. By the time we arrived, saat kita tiba, the movie bla bla bla. Di sini ada pilihan have ya. Jadi sudah saya jelaskan rumus dari past perfect. Silahkan dikerjakan sendiri. Have-nya menjadi apa, dan already bla 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 start, dan ini kata kerjanya start, memulai ya. Ini di rumusnya itu berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Silahkan dikerjakan seperti apa jawabannya. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari past perfect tense. Kita tunggu penjelasan tenses yang lain di video selanjutnya.